Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Didit HKM Channel. Kali ini saya akan sedikit mengupas mengenai pedagang yang berjualan di bahu jalan. Masalah ini menjadi masalah yang sering kita dapati di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Ada dua sisi. Satu sisi akan menguntungkan pada para pedagang yang tidak cukup uang untuk menyewa kios, dan sisi yang lain akan merugikan para pedagang yang sudah menyewa kios. Mungkin dari sisi pembeli mungkin lebih menyukai yang belanja di bahu jalan karena cepat, tidak perlu masuk ke dalam, langsung bisa melihat pilihannya pun langsung bisa kelihatan. Nah, bagi pengguna jalan atau pengguna sepeda motor atau mobil, ini akan menimbulkan kemacetan ya. Jadi memang pro dan kontra selalu ada. Mungkin kalau kita di sisi pedagang, ya pedagang kaki lima misalnya, dia akan berpikir, wah ini sangat menguntungkan, bisa pindah-pindah tempat ya dengan gampang. Tetapi sisi lain dari pengendara akan mengganggu dan membuat kemacetan. Oke, itu juga mengurangi estetika dan kebersihan kota. Mungkin di beberapa kota ini termasuk pelanggaran ya, yang menerapkan tidak boleh kita berjualan atau para pedagang berjualan di trotoar ataupun di bahu jalan. Peraturan daerah biasanya ada, dan akan berpotensi penyalahgunaan area publik. Ini mungkin bisa buat pejalan kaki atau apa, akhirnya dipakai buat berjualan. Nah, itu dari sisi itunya. Kemudian dari kacamata atau dari pihak pedagang kaki lima, ini akan menguntungkan. Misalnya biaya operasional lebih rendah. Pedagang tidak perlu membayar sewa, listrik, kios, dan biaya lainnya. Mungkin paling ada biaya keamanan, biasanya ada preman atau semacam ormas yang menguasai lahan tersebut. Yang kedua, akses lebih mudah ke konsumen. Nah, ini dia. Buat konsumen juga oke sekali. Fleksibilitas waktu dan lokasi. Pedagang bisa berpindah tempat sesuai keramaian, misalnya ke lokasi acara atau kerumunan tertentu. Kemudian solusi ekonomi bagi masyarakat kecil seperti tadi, tidak memerlukan biaya untuk menyewa kios. Berjualan di bahu jalan menjadi satu-satunya cara untuk mencari nafkah. Kemudian satu lagi, respon terhadap ketidaktercukupannya fasilitas resmi. Di banyak tempat jumlah kios tidak mencukupi atau tidak berada di lokasi yang menguntungkan, mungkin sepi atau ya biasanya masyarakat atau pembeli tidak suka dengan kios-kios yang berada terlalu dalam dari jalan, jauh dari jalan. Mungkin itu. Jadi kesimpulannya adalah masalah ini memiliki dua sisi. Satu sisi menyentuh keadilan ekonomi dan kebutuhan rakyat kecil, sementara sisi lain menyangkut ketertiban umum dan keadilan hukum. Solusi yang ideal mungkin terletak pada penataan ulang zona berdagang, penyediaan kios murah atau zona kaki lima resmi, serta pendampingan usaha mikro dari pemerintah. Mungkin itu. Terima kasih. Demikian saja ulasan dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekarang kayak lampu siangnya, Bang. Ubi. Kacang doang. Kalau kacang kamu beli, cukup beli. Serah.